Betul, tapi kan kita ngomongin tidak ada dua sisi ya, dari pertandingannya maupun juga banyak kayak case-case yang menjadi kontroversi di laga itu. Tapi kita mungkin akan ngebahasnya sama Mas Haru dan juga Coach sebelum membahas permainannya yang memang minim gol. Kita membahas bagaimana case per case-nya yang memicu kontroversi dari sisi wasit maupun menunggu permintaan maaf dari PGMOL kalau kata fans Arsenal ya. Kita lihat dulu sebelum kita ngomong dari gol yang gol yang disahkan dari Anthony Gordon itu, sebelum bola itu diumpan itu katanya belum out kalau dari sisinya wasit. Tapi kalau lihat dari yang dimuncul di foto-foto kelihatannya sudah keluar dari garis atau bahkan sudah tidak nempel sama garis. Ini apakah angle-nya yang di foto yang tersebar itu angle-nya salah, atau sebenarnya wasit punya angle lain yang melihat bahwa kayak waktu di Piala Dunia ternyata ada angle lain dari atas yang melihat bahwa bola itu ternyata menyentuh garis. Ya, yang jelas dari bagian wasit belum ngeluarin itu ya. Belum ngeluarin statement bahwa mereka itu ada di luar atau ada di dalam. Itu belum statement itu belum ada. Bahkan beberapa atau malahan beberapa stasiun TV yang sudah melakukan itu, salah satunya BIN ya kalau nggak salah. Mereka menarik garis dan memang bolanya sepersekiannya masih ada di dalam. Kan yang selama ini beredar kan dari sudut bola itu kita lihatnya dari kiri. Kalau dari kiri memang kelihatan banget bahwa itu out gitu. Cuma kalau kita lihat dari sisi sana kan belum tentu. Sementara yang kalau kelihatan yang Rashford itu kan dilihatnya dari sisi sininya, di mana kelihatan bola itu belum out. Tapi kalau dilihat dari sisi sana dia out. Jadi kan emang tuh kan kayak optical illusion ya. Maksudnya lo lihat dari sisi mana lo ngeliat bola itu. Nah wasit ketika mereka nggak punya atau nggak firm dengan keputusannya bahwa ini udah out atau belum, akhirnya mereka udah ambil keputusan yang ada wasit di dalam lapangan. Di dalam lapangan itu menyatakan bahwa itu bolanya masih on play, makanya itu. Cuman kalau yang gua sorot, kalau ini kan lebih factual ya, bisa dilihat faktual apa enggaknya, out apa enggaknya. Iya, ini ada 4 kejadian kan. Mungkin mereka bilangnya 3, cuman kalau gua tambahin ada 4. Satu yang bola out, satu ketika terbang itu dorongan apa enggak, foul, kedua apakah kena handsball apa enggak, habis itu yang satu lagi offside. Yang faktualnya kan 2, offside sama bola keluar garis. Itu yang bisa betul-betul dilihat secara ditarik garis itu offside apa enggak. Yang duanya kan betul-betul subjektif. Apakah itu pelanggaran apa enggak, apakah satu handsball apa enggak. Tapi semuanya dan mereka tuh mengacu kepada kesalahan ketika mereka melihat Liverpool lawan Spurs. Keputusannya diambil dengan cepat, ternyata mereka salah kan waktu offside-nya. Dan Anthony Taylor katanya didemutasi ke itu ya, ke bawah ya, ke IFL ya. Yang partai mana nih? Yang Liverpool lawan Wolves itu kan? Itu Anthony Taylor kan? Liverpool lawan bukan Liverpool lawan Spurs ya, lawan Spurs. Okay. Yang ujungnya ada permintaan maaf. Jadi mereka kenapa sekarang bisa sampai 3 menit, 4 menit, karena mereka memang melihatnya dengan banyak faktor kan, banyak faktor, membutuhkan waktu lebih lama, akhirnya mereka terlihat lebih lama gitu. Mereka nggak mau balik pada kesalahan di mana mereka ngambil keputusan cepat, tapi ternyata keliru dan ujung-ujungnya mereka minta maaf. Tapi kalau kayak gini kan juga akhirnya lama banget, mungkin ujung-ujungnya bisa minta maaf juga, karena kan kalau menurut gua yang paling kelihatan obvious menurut gua ya dorongan itu. Karena tangannya kan fully extended lurus, fully extended, nempel sama bahunya. Apakah dia sama-sama mundur, maju, terus tangannya memang gitu jadi ngikut ke sana kayak itu? Tapi kalau menurut gua itu obvious foul sih. Menurut gua itu harusnya nggak terjadi gol karena satu dari 4 pelanggaran itu. Ya menurut gua yang paling telak adalah dorongan itu. Gimana Coach, lu melihat dari 4 aspek itu mana aja yang paling salah gitu kan? Mungkin 4-4-nya salah. 4-4 salah. 4-4-nya. Even bolanya menurut lu itu out ya? Sama kayak lu nangkap maling di pengadilan. Hakimnya bilang, oh ini 50-50, yaudah gue bilang lu salah. Kan kocak. Iya dong. Iya karena masih mereka 50. Kalau bilang itu bola in, mereka harus datang dengan bukti. Soal offside, dibilang VAR nggak ada karena kameranya tidak memadai. Kan lucu juga. Jadi semua asumsi di situ mereka ambil keputusan, ya udah gol aja. On field. Berhentinya berapa lama? 3-4 menit. Lama banget itu. 3-4 menit lu harus bisa membuktikan bahwa itu ball in or not. Kalau lu tidak bisa membuktikan, jangan berasumsi. Sama kayak fall. Tangannya itu straight loh. Fully extended. Iya. Jadi berdasarkan apa lu bilang itu 50-50? Iya juga sih. Iya kan? Iya. Ya sesimpel itu. Beda dengan kasusnya Liverpool Diaz. Kasusnya Liverpool Diaz itu jelas tarik garis doang. Itu either offside atau enggak. Iya, itu kan actual ya. Sama garis tadi. Kasus kemarin MU dalam prosesnya
Maguire berusaha untuk menyentuh, itu masih bisa dibilang offside karena aturannya jelas. Ini 4 kasus yang semua untuk mereka discussable, tapi diberikan sah gol. Ya cuman kalau di sepak bola kan keuntungan itu lebih diberikan kepada tim yang ofensif, tim yang menyerang. Jadi wasit ketika you're in doubt, keputusan diberikan. Kenapa Liverpool dianulir kalau gitu? Ya makanya mereka kan merasa salah ketika keputusan itu cepat diambil dan miskomnya itu yang mereka anggap sebagai kemarin Harry Maguire nggak menyentuh bola dirugikan juga. Iya. Itu yang menyerang. Iya, karena itu kan obvious ya. Subjektif. Akhirnya kan itu keputusan subjektif di lapangan. That is the point, subjektivitas. Oke. Iya. Sekarang gini, bahkan gue berani bilang wasit Liga 1 itu lebih pintar daripada Liga Inggris. Wasit Liga 1 bikin kesalahan nggak didukung sama VAR loh. Iya. Iya dong. Kalau didukung belum tentu juga benar juga. Yang operate kan belum tahu ya. Itu kan kalau sana didukung, kan sekarang nggak didukung. Kalau mereka bikin kesalahan, oke, human error. Ini sudah didukung sama VAR dan every week mereka bikin kesalahan dan yang kena cuma Liverpool, Arsenal, MU. Enggak lah, Wolves juga. Ya oke, Wolves. City sama Newcastle nggak pernah kena. Chelsea juga nggak kena. Yang duitnya banyak itu nggak kena. MU kan banyak juga. Lagi banyak utang katanya sekarang. Oh iya sekarang. Jadi lama-lama gue pertanyakan, menjadi wasit ini seleksinya kan ketat. Ibarat lo harus pintar lah, pengalaman dan lain-lain. Kok lu masih bisa bikin kesalahan kayak gini? Gue pertanyakan sampai gue sekarang udah nggak percaya atas kenetralan wasit di divisi yang terbaik di dunia. Fuck off semua lah, bener-bener. Karena mungkin keputusan di VAR-nya itu sih, maksud gua tuh koneksi antara VAR itu hanya kamera. Enggak, maksud gua operator wasit VAR-nya. Kan harusnya wasit VAR-nya yang betul-betul lu harus lihat rekomen itu. Nah, wasit di lapangan kan ketika lu wasitnya ke pinggir lapangan enggak? Enggak. Tapi kan lewat kuping dulu mereka. Ya kuping dulu, kenapa wasitnya enggak ke pinggir lapangan melihat sendiri? Iya. Dia berani mengambil keputusan padahal dapat kasus. Karena dia mungkin nggak bilang kalau bahwa lu harus lihat ini gitu. Karena mereka menganggap ini sebagai gua nggak cukup bukti. Lu tahu kenapa enggak? Tolong jangan dilihat di kuping ini kita dapat 50.000 pounds. Jadi jangan dilihat. Itu yang diomongin. Jadi kan lebih ke komunikasi sih kalau menurut gue ya. Dari beberapa kejadian yang terjadi itu adalah miskom antara VAR-nya dan itu. Maksudnya nggak connect. Kredibilitas orang yang ada di dalam tempat VAR itu menurut gue tuh harusnya sama pinter dengan wasitnya yang ada di lapangan gitu loh. Maksudnya sama-sama tahu kalau kejadian seperti ini biasanya tuh kayak gini loh. Jadi lu coba lihat ini tuh harusnya tuh lebih firm yang ada di bagian VAR. Tapi ini kan kayak setengah-setengah gitu mereka. Lu ambil keputusan apa enggak? Udah ada 4 kasus dalam satu momen nggak dilihat di lapangan. Untuk gue ini bola in atau out. Mereka tidak boleh ambil keputusan kalau mereka nggak yakin. Nggak ada bukti sama sekali. Iya dong. Kenapa? Karena memang nggak ada kamera. Yang ada kamera adalah di dalam gol. Garis kelihatan in or out. Di sana nggak ada kamera. Offside-nya pun nggak ada kamera yang memadai. Alasannya itu kan kocak. Memang kalau cuman lucu. Kalau cuman in sama out doang mungkin akan lebih bisa diterima ya. Tapi masalahnya ini dari in sama out-nya dipertanyakan, dari masalah pelanggaran apa nggak dipertanyakan, offset apa nggak dipertanyakan, jadinya keraguannya terlalu banyak untuk mensahkan gol itu ya. Betul. Mereka bilang, oh itu pelanggarannya belum tentu 50. Berdasarkan apa? Wong jelas-jelas tangannya straight, beda kalau tangannya begini. Ada sentuhan mungkin tidak. Ngerti nggak? Hands-nya sama sekali nggak dibahas. Karena kan nempel banget bodinya kan. Ya itu kan debatable ya. Kalau hands sama pelanggaran itu kan betul subjektif. Yang dibahas hanya 3, bukan 4. Ya memang terlalu banyak faktor yang membuat akhirnya gol ini layak diperdebatkan dan juga dianulir, tapi justru karena nggak ada bukti kuat dalam 3-4 menit itu. Maka dari itu mungkin bukan 50.000, 100.000 pounds guys. Udah diem aja kita itu. Bagi 4 dong. Paling PG Mall minta maaf, ujungnya begitu. Enak banget ya. Forward minta maaf. Enak banget tinggal minta maaf kalau gitu ya. Gue rasa semua pelatih terus bilang kalau ambil keputusan yang yang krusial, mainin ulang itu pertandingan. Iya dong. Sekarang seperti yang Klopp bilang, Ten Hag bilang, untungnya apa dengan minta maaf? Kan kocak. Semua nggak bisa dibalikin. Nggak bisa dibalikin. Maka dari itu nggak ada minta maafan. Bikin ulang lah itu pertandingan, matchnya. Iya, jadi berubah semua situasinya. Iya dong. Kalau nggak enak banget. Karena minta maaf tidak bisa menyelesaikan masalah,
dan mendapatkan poin kembali ya. Tapi itu dari sisi gol yang diperdebatkan. Kita sekarang move on kepada tackle keras pertama yang dilakukan oleh Kai Havertz ya. Ini menurut kalian layak diberi merah apa enggak? Dia lolos dari kartu merah. Intentional footnya kan yang kanan. Ya. Udah itu merah, udah titik. Ya, Tapi kalau gue beda coach, gue enggak, justru ini harusnya nggak merah karena kenanya yang kiri kan. Betul, intentional footnya yang kanan. Kalau itu kena kanan pasti merah. Udah pasti merah. Cuman yang kiri masih perdebatan apakah kirinya itu kan yang akhirnya nyangkut. Kirinya kan kayak kaki nyangkut itu kan ya kan. Nyangkut atau enggak itu bisa disengaja kan. Oh iya, tapi maksudnya nggak berbahaya tekan kirinya. Kalau yang kanan berbahaya memang. Ini mungkin wasit berbeda akan memberikan yang berbeda lagi, Ji. setuju. Maksudnya kan subjektivitas masing-masing. Yang Gimares apa subjektifnya? Nah, kalau itu gue jelas. Gak ada subjektif itu straight red. Yang dia titik. mukul si Jorginho. Jelas-jelas. Iya. He doesn't use his arm as weapon. Kan gila itu. Maksudnya kalau lo menerjang dengan dua kaki terbuka, walaupun nggak kena, tapi dia loncat gitu, kadang-kadang tetap merah juga. Maksudnya lo intention lo udah jelas, lo mencederai gitu kan, lo flying with 2 foot gitu, 2 feet. Tapi kalau ini kan dia memang bener-bener miss ball, satu kakinya memang naik yang kanan, yang kirinya yang akhirnya nyangkut. Jadi itu kalau ada wasit memberikan merah, gue memaklumi. Tapi wasit masih kuning, gue memaklumi juga karena ya memang dia ngelihat mungkin intentionnya nggak ini tetapi kena. Jadi 50-50. Kenapa Gimares nggak udah dicek VAR cuma dikasih kuning? Nah ini kalau Gimares sih menurut gue emang udah jelas intensional, pakai tangan. Iya, gue nggak ngerti sih kalau ini sih. Tangannya lagi kesemutan, jadi diangkat dulu. No debat ya. Ya atau mungkin dianggapnya ini bukan sikut ya. Enggak lah, udahlah fakta lah, udah disuap lah itu wasit biar City biar City tetap yang juara, udahlah intinya di situ lah. Tapi ini belum ada pembahasan juga kan dari wasit-wasit yang terkait yang Gimares. Enggak ada minta maaf. Kan kocak gitu. Ini lucu sih. Gue nungguin wasit yang bikin acara juga kan. Iya, gue nunggu reaksinya ketika mereka melakukan itu waktu partai Liverpool sama Spurs itu. Itu kan sampai ada komunikasinya dikeluarin. Maksudnya mereka merasa itu sebagai sebuah kesalahan. Cuman kan dari sekian banyak kesalahan yang sering kita bahas, yang akhirnya betul-betul mereka merasa bahwa tim wasitnya salah adalah ketika Onana mukul pemain Wolves itu yang terbang sama yang offside-nya si Luis Diaz itu. Itu cuma 2 yang betul-betul mereka sebagai korps merasa mereka berbuat kesalahan gitu. Cuman kan yang lainnya mereka tetap stick dengan keputusan wasit yang walaupun handsball Romero, handsball 2 kali Romero. Itulah kenapa wasit Inggris nyaris nggak pernah dipakai di Piala Eropa dan Piala Dunia. Karena fakta. 1-2 yang dipakai. Demi duit lah. Jadi solusinya gimana? Maksudnya ketika VAR sudah diberikan udah ada gitu, terus wasit-wasit juga udah ada IMOL, ada evaluasi berminggu-minggu. Tapi kontroversi terus ini terjadi, apakah FA harus diturunkan? Karena kan PGMOL kan bukan di bawah FA kan, berarti ini nggak ada intervensi dari FA dong. Ya susah sih ya, ketika wasit diberi keleluasan lebih besar untuk menjadi pengambil keputusannya, gitu kan sekarang diberikan wasitnya keleluasannya lebih luas lah, lebih keputusannya betul-betul sama on field yang wasit yang ada di atas lapangan. Makanya akhirnya mereka seolah-olah yang misalnya di VAR-nya bingung, udah dah lo yang ngambil keputusan. Jadi kesannya yang salah kan yang wasit yang di lapangan gitu. Karena dia yang harus ngambil keputusan terakhir. Walaupun udah dilihat VAR segala macam ataupun rekomendasi diberikan VAR tapi dia nggak mau karena dia yakin dengan keputusannya, ya akhirnya kan seperti ini. Kan gue bilang sama lu kan, ini sampai kapan akan terus ada Ji? Karena kan sekarang gue tanya, VAR itu digunakan di hampir semua di top 10 top 10 liga di Eropa. Setuju? Setuju. Kenapa kontroversi ini hanya terjadi di Inggris dan tiap minggu? Dan gue rasa sih yang lebih ramainya memang di musim ini ya. Karena kejadiannya banyak sekali. Iyalah. Dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi gue udah bertahun-tahun bilang tapi nggak wasit Inggris kayak tai. Cuma nggak every week gitu. Kalau ini satu pertandingan bahkan baru 10 pertandingan, 12 pertandingan ya. Satu game week bisa 2 lah kejadian. Kalau dulu kan mungkin ada jeda 1 minggu. Every week ini udah bertahun-tahun. Dan harus kita catat juga Ji bahwa sebelum VAR kesalahan tuh lebih besar. Kesalahan tuh sampai 93% kesalahan ya. Ketika diambil kajian itu 93% wasit benarnya 93%, sisanya ada faktor kesalahannya. Sementara ketika ada VAR 98 sampai 90% faktor benarnya tuh mempengaruhi. Mereka tuh lebih ngambil keputusannya. Lu kan harus lihat partai ini kan nggak cuma ini aja kan. Maksudnya kan banyak sekali keputusan yang ada di atas lapangan yang sebetulnya mereka menjalankan sesuai betulnya 99%. Cuman ada aja faktor 1% atau 2% yang salah, ya kebetulan lagi sering banget nongol. Jadi emang
apes banget nih di dan bisa bagian mengganggu wasit. jalannya pertandingan ya gitu. Gue bilang nggak pertandingan. apa, emang kualitasnya begitu. Kan pertanyaan gini simple. Kalau lu bodoh, lu bikin kesalahan kayak begitu, kita paham. Emang nggak pinter. Emang mereka bodoh. Mereka ini pinter-pinter. Kok bisa bikin kesalahan? Gue pertanyakan ada apa di belakang ini? Karena yang kena ya 3 tim itu doang. Dan menurut gue ini menjadi masif lebih besar karena Premier League, coach. Kalau mungkin di Serie A kayak gini mungkin ya hanya 1-2 tim yang akan diekspos gede-gedean, karena kalau tim-tim kecil nobody cares menurut gue. Di zaman internet itu diekspos juga, Ji. Iya, tapi nggak sebesar Arsenal Newcastle lah. Betul, tidak sebesar itu, tapi akan bisa jadi besar kalau fatal. Oh iya. Nah, ini fatal semua ini. Iya, tapi kan biasanya melibatkan ada satu tim besar. Jarang ada misalkan Brighton lawan siapa, Luton gitu. Mungkin orang nggak begitu peduli gitu. Kalau tim yang dirugikan protes keras pasti terekspos juga. Tapi biasanya kalau tim kecil jarang punya kekuatan untuk bisa protes besar kayak Iya. gitu. Nah kalau di Serie A kan misalkan tim kecil lawan tim kecil, ya orang nobody cares gitu kan. Paling Juve misalkan dulu yang ada offset yang parah banget tuh, yang lawan Roma, gue inget banget. Sisanya udah nggak banyak kan yang memang kontroversi yang memang di blow up gede-gedean. Tapi karena di Premier League, apalagi melibatkan ada Arsenalnya, atau misalkan MU juga, tahun lalu juga ada Liverpool juga. Jadi ini makin kelihatan terekspos gitu. Lu masih inget 2 tahun yang lalu lah, Granit Xhaka melototin orang udah kena merah. Dia tackle dikit merah. Iya, yang lain mau nonjok, mau nendang nggak dikasih merah. Karena dia udah menjadi image-nya begitu ya kan. Kayak contohnya yang si golnya Felix lah kemarin, Joao Felix kan waktu Barcelona kan Oh, juga iya, itu iya. kayak gitu juga kan. Tapi ya udah lenyap karena kan maksudnya nggak semasif Premier League lah. Maksudnya itu dibicarakan tiap hari, Dan protesnya juga dari dibicarakan. Barca nggak terlalu berat. After match-nya nggak kayak Arteta gini Padahal kan. kan itu kan gol kemenangan mereka kan, harusnya mereka bisa menang 3-2 gitu, tapi enggak.